Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Kok sudah lemes semua ini, apa belum sarapan ya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum sarapan. Belum sarapan. Tapi masih semangat untuk belajar kan? Semangat, Bu. Semangat dong, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu Ibu mau minta tolong untuk Lailatul Qori memimpin doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, sangat ya mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsensi satu persatu. Odilia Gista, Hadir, Bu. Dewi Nabila, Hadir, Bu. Siti Nur Lailatul Qori, Hadir, Bu. Maya Indah, Hadir, Bu. Ilham Zaki, Hadir, Bu. Indra Rahma, sepertinya sinyalnya tidak ada ini ya, Indra Rahma. Heni Hardianti, Hadir, Bu. alhamdulillah, meskipun kita mengikuti pembelajaran secara online ini, kalian tetap antusias ya dalam mengikuti pembelajaran, tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan meskipun kita belajar secara daring seperti ini. Nah, jika kalian tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak, Ibu sarankan jangan sering-sering untuk keluar rumah supaya terhindar dari berbagai virus penyakit yang ada di luar. Nah, baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, yakni tema 3, subtema 4. Nah, untuk kompetensi dasarnya yakni 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan tulisan, tulis, dan visual. Next. Nah, adapun indikatornya
3.4.1 menguraikan informasi atau materi tentang organ penyusunan sistem pencernaan hewan yang telah disampaikan paparan iklan baik dari media cetak maupun elektronik. Selanjutnya, untuk indikator 4.4.1 mempertunjukkan iklan mengenai materi organ penyusunan sistem pencernaan hewan yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah siswa mempelajari organ penyusunan sistem pencernaan hewan, siswa mampu menguraikan informasi pada iklan sistem pencernaan hewan yang sehat dengan tepat. Selanjutnya, dengan mempertunjukkan proyek sebelum kita memulai kepada materi pokok, apa kalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Siap, Bu. Semangat sekali ya. Iya, Semangat saya, Bu. Ya, Bu. yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nggak tahu. Ayo, Nggak tahu. jangan-jangan kalian belum membaca materi yang sudah Ibu share ya? Kemarin belajar matematika, Bu. Oh, kemarin belajar matematika. Sekarang pembelajarannya bahasa Indonesia. Kita akan belajar proyek 2 tentang toko mainan. Next. Nah, dalam proyek 2 ini kita akan membahas tentang iklan yang memuat informasi tentang organ pencernaan hewan. Next. Nah, ini contoh iklan tentang sistem pencernaan hewan. Belum kita mendalami materi kali ini, Ibu mau tanya, apa itu iklan? Siapa yang bisa menjawab apa sih itu iklan? Tayangan atau gambar yang menarik perhatian, Bu. Ya, benar. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Iklan itu semacam bentuk pesan untuk mempromosikan suatu produk, Bu. ya, benar. Nah, jadi iklan merupakan media pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di media massa atau di tempat umum. Nah, di sini siapa yang mau membacakan apa saja sih fungsi dari iklan itu? Saya, Bu. Ya, ayo dilihat. Fungsi iklan yang pertama memberikan pengetahuan atau informasi tentang produk kepada masyarakat. Yang kedua, menyampaikan rujukan pada masyarakat untuk mengikuti maksud iklan atau membeli produk. Yang ketiga, membuat masyarakat mengingat produk yang diiklankan. Ya, terima kasih Odilia. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan. Apa saja ya unsur-unsur iklan itu? Unsur-unsur iklan yang pertama yakni gambar. Gambar yang terdapat pada iklan bertujuan untuk membuat tampilan iklan menjadi semakin menarik. Jadi kalau iklan tidak ada gambarnya, kan kita kayak kurang tertarik gitu.
Jadi dalam pembuatan iklan, unsur yang pertama yakni harus adanya gambar. Next, Mbak. Nah, untuk selanjutnya yakni kata kunci. Kata kunci ini digunakan untuk menerangkan inti informasi pada iklan. Adapun ciri-ciri dari kata kunci ini, yang pertama terdapat dalam kalimat iklan. Yang kedua, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Dan yang ketiga, mewakili sebagian besar informasi pada iklan. Yang ketiga yakni kalimat iklan. Nah, kalimat iklan. Nah, kalimat yang terdapat pada iklan ini harus bersifat persuasif. Apa sih itu kalimat yang bersifat persuasif itu? Kalimat yang mengandung ajakan, Bu, untuk membujuk. Ya, benar. Di. Pintar sekali Adelia ini. Nah, kalimat persuasif ini artinya kalimat yang untuk membujuk penonton atau pembeli untuk membeli produk, barang, dan jasa yang telah kita pasarkan. Nah, dalam kalimat iklan ini terdiri dari judul, pencantuman nama produk, dan pendeskripsian keunggulan dan informasi lain tentang produk yang kita pasarkan. Next, Mbak. Nah, itu tadi kan unsur-unsur dalam iklan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bahasa iklan. Ciri-ciri bahasa iklan yang pertama yakni informatif, yang artinya mampu menyampaikan informasi atau keunggulan produk secara jelas dan benar. Yang kedua, komunikatif, yang artinya menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Jadi untuk iklan jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele. Nanti akan kebingungan dalam mencermati apa inti dari atau mencermati apa pesan dari yang tersebut. Nah, yang terakhir yakni persuasif. Artinya kalimat yang mampu mengajak atau membujuk penonton untuk mengikuti atau menggunakan produk yang telah dipasarkan. Next. Nah, kalian tahu tidak jenis iklan berdasarkan medianya itu ada berapa sih? Siapa yang tahu jenis iklan berdasarkan medianya itu apa saja? Media cetak, Ya, media cetak. Lalu media yang ditayangkan, ya, termasuk media elektronik, elektronik. Nah, sekarang kita akan mempelajari iklan media cetak terlebih dahulu. Nah, iklan media cetak. Ciri iklan media cetak yang pertama yakni menggunakan tulisan dan gambar. Yang kedua, praktis dan bertahan lama. Yang ketiga, dapat dibaca kapan dan di mana saja. Dan yang paling penting, biaya pembuatannya lebih terjangkau. Nah, siapa di sini yang tahu apa saja contoh dari iklan media cetak? poster, baliho, banner, brosur, yang dari koran, seperti itu. Iya, benar sekali, pintar sekali Ilham ini. Nah, jadi untuk contoh dari iklan media cetak ini ada poster, baliho, spanduk, banner, iklan baris, dan iklan kolom. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang iklan media elektronik. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang iklan media elektronik.
Next. Nah, siapa di sini yang mau membacakan ciri iklan media elektronik? Oh, Kenapa, Bu? Siti Nur, ayo bacakan ciri iklan media elektronik. Oh ya, ciri iklan media elektronik. 1. Menghadirkan suara. 2. Terdapat gambar yang bergerak. 3. Bersifat nyata dan langsung. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Siti Nur, pintar sekali. Nah, jadi ciri iklan media elektronik ini menghadirkan suara. Nah, kalian bisa tahu kan biasanya media elektronik ini ada di mana? Seperti di radio, televisi. Jadi berbeda dengan iklan media cetak. Kalau iklan media cetak kita hanya melihat gambarnya saja yang diam. Tetapi jika di iklan media elektronik ini gambarnya dapat bergerak. Jadi apa saja tadi contohnya? Televisi, radio, internet, YouTube, Instagram, dan banyak lagi, Bu. Lupa, Bu. Ya, benar sekali. Pinter ya. Kita mempelajari tentang iklan media cetak maupun iklan media elektronik, kita akan belajar untuk membuat iklan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Cara membuat iklan cetak sederhana, yang pertama yakni kita harus menentukan produk yang akan ditawarkan. Yang kedua, yakni kita harus menentukan judul dan memberi gambar yang sangat menarik agar pembeli tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Next. Nah, selanjutnya kita harus membuat kalimat, slogan, atau iklan yang menarik. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kita harus menggunakan kalimat yang apa tadi? Persuasif. Ya. Nah, yang terakhir kita harus memberi informasi, manfaat, atau keunggulan dari produk. Nah, ini poin penting. Jadi dalam iklan kita harus menyantumkan informasi, manfaat atau keunggulan produknya agar mereka dapat mempercayai produk kita itu memang produk yang mempunyai keunggulan tertentu. Nah, setelah kita mempelajari tentang iklan tadi, Ibu juga ada lembar kerja peserta didik. Di sini kalian akan mengamati sebuah contoh iklan tentang organ pencernaan hewan. Nah, setelah kalian mengamati iklan tersebut, di sini kalian diberikan tugas untuk mengutarakan pendapat. Yang pertama, kemukakan kata kunci pada iklan di atas. Nah, jadi setelah kalian mengamati iklan tersebut, kalian harus mengemukakan kata kunci pada iklan yang kalian harus mengemukakan kata kunci yang terdapat pada iklan tersebut. Nah, lalu sebutkan informasi apa saja yang ada pada iklan yang telah kalian amati. Dan jangan lupa untuk menuliskan kekurangan dari iklan tersebut. Nah, di sini juga ada sebuah bacaan untuk di sini juga ada sebuah bacaan. Nah, bacaan ini berkaitan dengan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, share di grup WhatsApp ya. Lalu untuk tugas kelompoknya, nah di sini
Siswa bekerja sama dengan kelompok untuk mempersiapkan sebuah toko mainan yang menjual mainan hewan lengkap dengan informasi tentang organ pencernaan hewan tersebut. Nah, jika kalian bingung dengan tugas kelompoknya, di sini ada petunjuk dalam. Nah, di sini kalian harus mencari 3-4 anak untuk bekerja sama dalam kerja kelompok ini. Nanti untuk kelompoknya Ibu serahkan kepada kalian sendiri untuk memilih teman sekelompok ya. Anggotanya 3-4 orang. Nah, lalu di sini juga ada petunjuk kerjanya. Jadi kalian pilihlah salah satu hewan yang berbeda dengan kelompok lain. Jadi nanti biar tidak sama, bisa list di grup dulu untuk hewan yang akan dibuat iklan. Lalu buatlah gambar dari hewan yang dipilih oleh kelompok kalian. Selanjutnya, kalian cari informasi tentang organ penyusun sistem pencernaan dari hewan tersebut. Nah, setelah itu informasi tersebut kalian tuliskan dalam kartu informasi yang akan sampai bingung ya. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi tentang organ penyusun sistem pencernaan dari hewan tersebut, kalian tuliskan dalam kartu informasi yang akan kalian pasarkan di toko mainan kalian. Lalu, tentukan beberapa keunggulan dari produk yang akan kalian pasarkan. Nah, setelah itu kalian buat iklan media cetak untuk memasarkan gambar hewan dan informasi yang telah kalian miliki. Lalu, untuk minggu depan kalian presentasikan gambar hewan dan informasi di depan kelas secara berkelompok. Materi Ibu tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Bagaimana anak-anak dari penyampaian Ibu tadi, apakah ada yang masih bingung atau sudah paham? Sudah jelas semua, Sudah Bu. paham, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan dan kalian sudah jelas semua, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang nantinya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp untuk kita. Nah, jika dari penjelasan Ibu tadi tidak ada yang ditanyakan dan kalian sudah paham semua, di sini Ibu Eva, lalu dan nomor absensi jangan lupa, dan untuk batas pengerjaan soal evaluasi ini Sabtu terakhir pengumpulan untuk soal evaluasi. Nah, sedangkan untuk tugas kelompok tadi Ibu batasi sampai minggu depan. Dari tugas yang Ibu berikan, apakah ada yang mau ditanyakan?
Sepertinya tidak ya. Baik, jika sudah jelas semua, dapat kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang iklan, tentang jenis-jenis iklan, tentang unsur-unsur iklan, dan juga kalimat yang dibuat dalam iklan. Nah, Ibu mau tanya Dilia Gista. Iya, Bu. Ya, tadi masih ingat tidak contoh iklan media cetak? Seperti poster, Bu. Terus ada banner, spanduk. Iya, pintar sekali. Nah, sebelum itu mungkin Ilham Zaki bisa memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ilham Zaki. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya. Tetap semangat belajar meskipun kita masih tetap semangat belajar meskipun kita pembelajaran masih online ya. Nah, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Siap, Bu. Dan Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.